Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamat as-sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat sidarid dunya wa qidaril ma'ad وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة قاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في جميع علومه في الدارين آمين. Hukiyah sambungannya hadis ke-13 sambungannya yang terdahulu membicarakan masalah penghuni kubur dan sambutan si kubur terhadap penghuninya. Hukiyah an Abi Bakar al-Ismaili dikayatkan dari Abu Bakar al-Ismaili biisnadihi dengan sanad-sanadnya an yang sampai Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu, sanadnya sampai kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Annahu kana Sayyidina Utsman dahulu sidin idza usifat indahu nar idza usifat indahu nar lam yakun yabki. Jadi Sayyidina Utsman ini bila dikisahkan tentang masalah neraka tuh nongko ini santai aja sih. Kadang menangis juga. Masih kurehing. Nah, itu Sayyidina Utsman. Wa idza usifat al-qiyamah lam yakun yabki. Apabila dikisahkan tentang huru-hara hari kiamat santai aja sih, kadang menangis. Wa idza usifal qabru kana yabki. Tapi mun dikisahkan tentang keadaan kubur menangis ingin-ingin. Faqila lalu ditakuni, kenapa pian menangis mendengar kisah kubur? Mun neraka kadang menangis, hari kiamat huru-haranya kadang menangis. Ma hadza ya amiral mukminin. Ini kisahnya Nabi kita sudah wafat lah. Nabi kita sudah wafat, sedangkan Sayyidina Utsman waktu itu menjadi Amirul Mukminin. Faqala ujar sidin, inni idza kuntu finnar kuntu ma'mas. Seandainya Jopang ya sidin, aku disiksa dalam api neraka, ada apa? Kuntu ma'mas, karena bersama orang-orang banyak. Tak imbai aja berarti ibarat kuliakan itu, tak sambungi lang kuliakan orang-orang. Banyak orangnya. Wa idza kuntu fil qiyamah kuntu ma'an. Apabila aina di hari kiamat huru-haranya terjadi, itu pun bersama orang banyak juga. Ini bisa kita bila seorang kadang-kadang. Tapi bila nyadar kawan-kawan lo bolanya. Nah ini. Wa idza kuntu fil qabri, apabila aku di dalam kubur kuntu wahidan, aku seorangan. Nah, mun dalam kubur seorangan sidin. Lam yakun ma'i ahadun fil qabri minan nas. Ada yang mengawani aku di dalam kubur. Jadi di kubur itu masing-masing gina. Amun di hari kiamat bayi-bayi orang banyak lah. Amun di neraka banyak juga orangnya. Nah, masih kurang lebih itu kita. Mun di kubur seorangan. Nah itu yang membuat Sayyidina Utsman menangis. Wa inna miftahal qabri, sedangkan kunci kuburan, artinya kubur itu bisa terbuka karena anda kuncinya itu dengan siapa? Ma'a Israfil alaihi salam. Wa huwa yaftahu yaumal qiyamah.
Jadi mun si malaikat Israfil belum bertiup, kubur itu belum terbuka. Jadi yang cagar membuka kuburan itu kuncinya andaknya di malaikat Israfil alaihi salam. Wa kana yaqulu malaikat Israfil berkata, ujar malaikat Israfil ini tahu kuncinya di sini kunci kuburan ini. Man kana fid dunya sijnuhu. Barang siapa dunia itu bagi orang tersebut jadi penjara baginya. Handak ini ada jadi haram. Handak ini tuh ada jadi dilarang. Jadi model kayak dunia ini yang kita hidup di sini ini seperti penjara. Ada kawasan hati, ada aturan. Handak. Tapi kada boleh. Nah, kanal khabru apabila orang kaya itu dunia ini kayak penjaranya, kanal khabru jannatuh, maka kuburnya menjadi surga baginya. Nah, tahu sudah kita. Jadi kada apa-apa di dunia ini hendak ini kada jadi kada apa-apa. Hendak hati ka Hongkong. Tapi duitnya juga kada. Nah, ini masalah duitnya kada ada ya. Ini orangnya sugih duitnya ada aja. Sugih hendak ka Hongkong kawa. Punya 10 kali Hongkong lipat kawannya. Cuma karena kada di situ yang cagar membuat inya taat lawan Tuhan, kada ke situ. Nah, jadi model kayak orang ini terpenjara oleh peraturan yang diulah oleh Allah. Dan inya hakun ridha nang kaya itu, maka mun kaya itu ridha, maka kubur kena jadi surga bagi orang itu. Wa man kanat fid dunya jannatuh, sebaliknya barang siapa dunia nang kaya surga baginya, hendak hati. Bini orang ini kunju aja. Nah, pasarahnya sugih Bang. Nah, kanal kubur mahbasuhu. Kaina kubur jadi penjara baginya. Nah, artinya kipit benar penjaranya seram. Wa man kanatil hayatud dunya qayyiduhu. Barang siapa dunia itu menjadi rantai bagi dirinya. Badiam di dunia nang ayat dirantai orang. Kayak kita nih. Hendak kaya kada mengadap ilmu disuruh. Nah, paksa padahal hendak nongkrong di bundaran situ. Ya kalau cuma ada yang kayak hendak menghambat lawan rantai. Perasaan hati ini kayak dirantai orang. Nah, maka mun kaya itu fa innal mauta itlaquhu, maka kematian adalah kemerdekaan bagi orang itu. Jadi barang siapa menganggap dirinya dalam hukuman peraturan Tuhan masih kada mau ini kada mau itu karena ini ada peraturannya, taat lawan peraturan, maka kena kematiannya adalah kemerdekaannya. Wa man taraka nasibahu fid dunya, barang siapa taraka di sini meninggalkan nasibahu bagiannya di dunia. Jadi inya mengambil dunia ini sesuai keperluan dan sesuai Tuhan menjulung. Kalau inya menghendaki sesuai keperluannya. Kalau Tuhan menjulung Tuhan. Nah, kayak itu caranya. Kalau menghadapi dunia kita bakal hendak sesuai keperluan kita. Kita misalnya bini seikong, orang bini 4. Ya kalau kan sesuai keperluan. Bisi anak seikong belain 10 sesuai keperluan. Nah, kalau Allah Ta'ala menjulung berarti Allah Ta'ala menyuruh kita jadi bendahara Tuhan di muka bumi ini. Arti bendahara itu caka udah orang ya Allah. Ulun kada beres, gampang ya Tuhan datangi haji adol. Nah, itu maksudnya bendahara. Ya Allah. Ulun ini datangi haji amat. Nah, itu maksud bendahara-bendaharanya. Maka mun kita kada bersikap seperti bendahara, sedangkan Tuhan melebihi kita hidup di dunia lawan kita, nah maka ada amanah lawan harta. Wa man taraka nasibahu fid dunya, barang siapa kada tamak lalunya meninggalkan sesuatu yang melebihi akan keperluannya di dalam dunia. Padahal caranya nyanyi muka cabang tawa.
Contohnya inilah usaha sini sudah maju sudah. Hendak buka cabang di sana wae karena modal banyak. Tapi mun dia buka cabang di sini kada lagi menuntut ilmu. Kada lagi nya ibadah yang tumaninah. Nah, kada jadinya buka cabang tinggalkan itu cukupnya ini aja. Nah, itu naranya cara nasibu itu nya. Maka mun kaya itu tingkah lakunya di dunia istaufahu fil uqba kaina Allah sempurnakan pemberian Allah lawan orang itu di akhirat. Allah sempurnakan kena pemberian Tuhan di akhirat. Amun kita yang tamak kuluh kita di setiap jalan itu setiap jalan ada tokonya isi. Di situ ada tokonya. Cakanya orang itu hadir di majelis ilmu di mana-mana, orang kada ada bejongol. Di majelis ilmu kada bejongol. Mahitung aja di depan CCTV melihat anak buah. Itu aja seharian semalaman menghitung duit, melihat di CCTV. Nah, ini berbahaya orang. Wa kana yaqulu, lalu malaikat Israfil pun masih berkata, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tarakat dunya fi qalbi. Orang yang meninggalkan dunia di dalam hatinya. Inya kada terjajah oleh urusan dunia. Dunia itu ada aja, cuma kada terjajah. Banyak sedikit itu urusan Tuhan menjulung. Tapi kalau dari kita kada boleh kita menghendaki banyak kecuali ada niat bertambah. Amun kita menghendaki niat supaya mencukupi anak, bini, keluarga itu boleh aja. Tapi hendak berlebih-lebih bang, sebenarnya kada boleh. Tapi boleh berlebih-lebih. Makumah jangan titik. Nah panin tuh sagan beribadah ini itu segala macam sagan haji sagan membantu kerabat membantu orang yang berat alin. Boleh kayak itu. Nak berlebih-lebih. Amun berlebih-lebih sagan mengol aja. Menyimpan simpan nomor dosis simpan ada pernah keluar. Nah ini generasi karun narnya ini bahaya ini. Amun berlebih-lebih sagan menyimpan aja. Tapi mun berlebih-lebih sagan babari memaruahkan orang-orang hajat ini sumbangnya itu kada apa-apa itu boleh aja nak lebih-lebih lah nak 10 perusahaan cabang-cabangnya kada masalah. Yang kasihan ini usaha kada miskin leh sudah berniat dulu kena belum sugih jah kada kubari berita ini kasihan ini barangnya ada sudah pamalar dulu. Itu yang kasihan nih. Jadi bungul jangan diharapu ya kalau. Marah-marah barangnya kan pamalaran kan. Aneh banget. Kan ini kan dia bilang isi mobil hajar kadok bawa. Mobilnya belum ada lagi. Berarti itu naranya kasihan ya lah. Nah. Jadi yang paling baik manusia kawainya mengandak dunia itu ada di hatinya. Walaupun dunia itu ada. Ciri orang-orang andak dunia ada di hati. Maksud ada di hati itu cak ibarat banyu itu anak mana ada semija. Cak ibarat kendaraan mobil di halaman itu anaknya. Ada memang di situ anaknya. Jangan di hati. Duit anaknya di mana dilatih sudah. Sesuaikan tepatnya di mana ini tempat. Hati ini al-qalbu baitullah, tempat memandang kebaikan Allah saja. Dan tempat untuk mengganang Tuhan saja. Hati. Jangan hati mengganang duit. Berarti mendapatkan di hati harinya. Bisa. Nah, lalu orang ini kawam mandak dunia sesuai tempatnya masing-masing. Pohon pisang di kebun ya. Kalau nah dosanya di hati. Qabla an tatrukahu sebelum inya berpisah lawan dunia. Lah, kawam andak dunia jadi hati sebelumnya berpisah lawan dunia. Satu. Ini ciri orang yang paling baik. Ciri orang yang paling bagus kawam andak dunia kada di hati sebelum berpisah. Nah, kawan kaya ini cirinya yang guru bahari itu pemurah orang-orangnya. Sebabnya kadang-kadang di hati Pak.
pemurah seandainya hilang HP hanya nukar 5 juta harganya. Sekalinya hilang kuring santai saja. Bahli hati kededak diam. Petakun kada jual lagi. Petakun tempat saja kededak diam. Ada yang tumbur tuh, ada yang viral. Wah, mawi mana hilang HP. Kada santai aja. Kenapa kalau santai itu HP itu kada ada di hatinya? Nah itu nyaman kok. Itu kada ada di hatinya. Takun aja. Kenapa? Nama HP hilang guna santai benar. HP kawan-kawannya. Nah, yang hilang kawan cocok lah guna santai benar. Diinjami orang ampun kawan cakap pun seorang anggota siapa. Nah itu tuh. Iya kalau coba kita pikirkan tuh HP kawan malah kita pikirkan. Nah, kenapa kita pikirkan? Wa arda rabbahu sepaling baik manusia awa mandak dunia ini agar ditinggalkan ini ada di hati. Sebab jaga ditinggalkan. Yang kedua, sepaling baik manusia arda rabbahu qabla ayyalqahu. Kawa orang tadi marido akan membuat Allah ridha terhadap dirinya sebelum bertemu lawan Tuhannya. Belum bertemuan lawan bini, tapi Allah kita membuat hati bini senang lawan kita baru bertemu lagi. Karena bila bertemu pada peluk. Ya kalau kenapa? Karena senang berdahulu kita. Nah itu sepaling baik manusia. Kita ini jaga bertemu lawan Tuhan kita. Nah yang paling baik manusia selain kawa mandak dunia jangan di hati, berarti kawa menghilangkan dengan mudah ya Allah. Yang kedua membuat Allah ridha dulu lawan kita sebelum bertemu lawan sidin. Nah ciri yang kedua yang paling bagus manusia. Timbul pertanyaan kayak apa supaya Allah itu ridha lawan kita? Dua aja. Simpel bener. Ulun sampai 10 bisa apa? Dua aja. Pertama apa yang sidin suruh gawi. Satu. Yang kedua menggawinya ikhlas. Dua. Bahasa sederhananya jar mama nang mengoyoing anak nih. Anak nangsu nang. Tuarakan pengajian inggih mah. Suruhan mama minta tukarakan ajan perintah. Kita mau menukarakan tanpa melihat angsulannya berapa. Acan kan sedikit 1.000 ya kalau sidin ini mun kita bersama berpikir menjulung harga 1.000 kah, harga 20.000 kah, harga 5.000 kah, atau pas 1.000 aja kah? Mun pas 1.000 aja iya. Udah angsulannya tuh ada aku belanja. Nah, mun kita masih berpikir nang kayak itu, ujul-ujul ikhlas. Nah, orang ikhlas ada melihat berapa dijulung, kuitan menjulung menyuruh untuk indah tukarakan acan. Berapa kasus menjulung? Kebetulan sudah menjulung 500 rupiah. Harga 1.000. Nah, ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari ikhlas sempurna. Badiam duitnya yang keluar 500 nambahi. Biar tingginya mama ini kerja duit nih. Nah, ini yang muncul sempurna ikhlas. Badiam. Jangan mama cukup ayam aja. Nah, ini yang sempurna ikhlas. Amun kita kadang belum aja. Pian menjual harga 5.000 kepada ribuannya sebenarnya. Yang 10 bang memang ada sekawas 9.000 dibelanja aya itu menuntut kada bujur ikhlas sama-sama lawan Tuhan. Jangan kayak anak sampai ke Tuhan masih anak-anaknya. Lawan Tuhan menuntut. Walaupun Allah menyuruh, ya Allah gawilah nggih. Tapi Tuhan aja. Nah, ada tapinya nih itu. Jadi mun hendak Allah senang lawan kita, ikhlas lawan gawian suruhan sidin digawi. Nah itu dua. Wa ammara qabrahu qabla ayyadkhulahu. Nah yang ketiga paling baik manusia. Yang ketiga adalah inya sudah menghias kuburnya lawan hiasan-hiasan yang bagus sehingga kuburnya kayak istana sebelum dia masuk ke dalam kubur. Jadi berdahulu maulah kuburan itu nang kaya istana. Sebab seorang jangan masuk situ. Logika benar ya kalau kita juga masuk kubur, tahu pasti masuk kubur. Tahu berarti sudah. Arti tahu ada timbi itu. Tahu sudah jaga rumah orang yang pasti di sini.
Lalu seorang ada berpikir kayak rumah ini supaya aya istana. Tembusan lawan surga kada mau berpikir nang itu. Bungul benar. Maka yang paling bagus manusia berpikir lawan masa depan. Aku rumahku kayak apa caranya supaya bagus. Nah, jadi tiga lah ciri manusia. Amun kita ketiganya ini kada ada arah ke sini berarti sejahat-jahat manusia. Maandak dunia di hati, ada duit ini andak di hati. Hilang pikiran benar. Jadi jual. Mandak rumah di hati, mandak kendaraan di hati, mandak ini di hati, seluruhnya. Lalu hati jadi gudang. Satu. Yang kedua, beramal kada mengaruan, kada berpikir, kada menyempurnakan suruhan Tuhan. Yang wajib kada disempurnakan, yang sunnah satayuhnya, bawirid kada. Ada juga begawi beramal, ikhlasnya kada juga. Nah, ini kada memikirkan keridhaan Tuhan naranya. Seorang jangan bertemu Tuhan kaina. Nah, yang ketiga kada memikirkan rumah seorang di kubur kayak apa. Kada mau membegusi. Kirim mulai ini semen pulusak ya lah. Betul. Jaga rumah seorang. Semen pulusak. Kirim ini. Segala seorang di sana. Tiga-tiganya lah. Wa hukiya 'anil Hasan al-Basri annahu kana jalisan 'ala babi darihi. Diriwayatkan dari Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri ini murid para sahabat Nabi. Nah, jadi zaman Nabi zaman paling terbaik zaman. Wafat Nabi zaman sahabat. Nah, zaman para sahabat ini ada kena bisi murid yang murid ini kada sempat bertemu lawan Nabi. Tapi bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Itu disebut tabi'in namanya. Nah, Sayyidut Tabi'in, pimpinan bubuhan Tabi'in. Jadi kena murid-murid sahabatnya dia ulama, ada yang ada. Di antara ulama-ulama siapa pimpinan ulamanya paling jago ulamanya? Imam Hasanul Basri. Nah, jadi bubuhan sanad kitab tasawuf, ilmu tasawuf kita Ahlussunnah wal Jamaah, ambusnya tuh Sidin ini. Anunya riwayatnya itu. Nah, Sidin pernah bercerita annahu kana jalisan 'ala babi darihi. Sidin duduk di pendopo rumah di pelatar cerita. Ini pelatar situ ada tempat segan belajaran duduk situ. Idh marrat bihi janazatu rajulin, tiba-tiba ada lalu satu jenazah laki-laki. Ada diangkut jenazah laki-laki lalu ke rumah. Wa khalfaha unasun, dan di belakang jenazah tadi banyak manusia mantar ke kubur. Wa tahtal janazati bintun saghiratun. Sekalinya di bawah jenazah ada anak di dunia yang halus. Ini anak oleh yang mati di atas tadi. Sa'iyatun, menangis. Nah, pajak kita Banjar tuh marinca-rinca kan menangis. Kan anak ya lah. Nah, bahkan naqadat sya'ra rasiha, apa namanya ngacak-ngacak rambut tuh. Baju dia unyak-unyak rambutnya model kayak Dracula juga. Unyak rambutnya sambil menangis. Artinya kasihan orang dia kalau nangis abah meninggal dunia. Lalu yang anak ini umat mengiringi ke kubur ketika abah diantar. Anak ada bakal kan bintungnya kan anak halus, memayis juga bang belum balik lagi. Wahia tabki sambil menangis karena anak tadi qala rawi lah. Wa qama al-Hasanu wa tabi'a al-janazah. Melihat itu Sidin berdiri ya Imam Hasanul Basri umpat jua mengiringi jenazah tadi mati ke kubur. Wa qalat al-bintu sambil di jalan si bintu anak-anak bini-bini tadi berpandir, ya bati hai abahku lam yastasbilni yaumun mislu yaumi hada fi umri. Terjadi nang kaya ini hanya sekali dalam seumur hidup ulun. Artinya ulun kahilang abah ini nah abah kandung sekali pang seumur hidup. Menjadi anak tadi. Jadi qala al-Hasan ujar Imam Hasan dil binti. Jadi Imam Hasan Basri ini memandiri anak tadi. Jadi Sidin lam yastasbil li abika mislu hadzal yaum. Yang terjadi lawan abah nyawa sekali pang ini itu mati. Jadi nyawa
menerima kematian abah kandung sekali dan abah kandungmu mati sekali juga. Yang ditamui dalam seumur hidup nih. Qala lalu qala rawi lah fasalal hasanu alal jenazah, lalu si Imam Hasanul Basri menyembahyangkan jenazah tadi sebelum dikubur. Waraja'a, setelah itu pulang sidin yang anak-anak witan ini yang meninggal tadi dipatah. Sidin beli ke rumah. Falamma kana minal buduwi, keesokan harinya keesokan harinya. Itu kan kamarian semalam ya kalau. Nah, ini keesokan harinya shalla al-Hasanu bil ghadawah. Imam Hasanul Basri sembahyang di waktu pagi, berarti sembahyang subuh sudah, israk sudah, duha sudah, wa tala'ati syamsu dan matahari sudah nyarak. Wa jalasa 'ala babi darihi, sidin duduk di muka pintu rumah sidin di pondok tadi untuk pulang. Huwa ra'atil kalbinta, asalnya sidin melihat anak-anak semalam bini-bini semalam tuh. Lalu pulang tabaki sambil menangis, wa tadhabu ila qabri abiha zairatan lahu. Sekalinya dilihat di Imam Hasanul Basri menuju kuburan yang abah. Karena anak tadi lalu nih menuju kuburan yang abah. Nah, qala al-Hasan. Jadi Imam Hasanul Basri berpanggil dalam hati panggilah inna hadhil binta hakimatun atba'uha, amun kulihat anak-anak ini orangnya pasti banyak bisa cerita karena unik orangnya. Mungkin hakimah bisa memberikan hikmah bagi aku, bisa jadi pelajaran bagi aku. Atba'uha baik aku Fatihahnya ku iringi menuju kubur, hendak ku iringi barangkali ada menjadi pelajaran bagi aku. Ulama besar mairingi kan anak halus tadi mengambil hikmah. Asa mudah-mudahan anta takallama bi kalimatin tanfa'uni, nya kena berpandir dengan sebuah pemandiran yang bermanfaat lawan aku jadi. Diiringi sidin. Qala rawi ini yang mengisahkan. Fatabi'a al-Hasanu, lalu Imam Hasanul Basri mau mati lawan kadang tadi menuju kuburan. Falamma balagat ila qabri abiha, manakala sampai si anak-anak binian yang halus tadi ke kubur abahnya, ikhtafal Hasanu an ainiha, lalu Imam Hasanul Basri ini bersembunyi, miring jauh aja Bang. Bersembunyi di mana? Tahta syaukatin, di belakang samak-samak belukar, samak-samak yang berduri. Jadi labat samak-samak itu, kawannya bersembunyi sidin di situ. Cuma kan tapi jauh lawan kuburan tadi. Nah, jadi ibarat anak-anak berpandir, sidin mendengar bersembunyi di syauka itu, samak-samak berduri, labat itu. Nah, jadi mun di situ berlindung ada kelihatan sidin. Qala kalau rawi lah. Fa'anaqat al-bintu qabra abiha. Lalu sekalinya si anak tadi yang bini tadi maragap mendekap lawan kuburan abahnya. Wa wada'at khaddaha 'ala turab, sampai dagu si anak tadi menyentuh lawan tanah. Maragap ini nah. Ya kalau kuburan abah dekat dengan ini. Lalu dagu ini kan angkat tanah ya lah. Wahia yaqulu sambil maragap sambil berucap ya abati, wahai abahku, kaifa bitta fi dzulmatil qabri wahidan bila sirajin wala mudisin. Kayak yang semalam malam tadi kayak apa? Kan semalaman sudah nih. Malam tadi pian kayak apa? Pian seorangan dikubur ada balampu, ada bakawan. Betakun nih anak nih. Anak belum balik ke bakal ya abati, hau abahku, asratu laka lailatan awal amsi. Biasanya ulun yang menyalakan lampu untuk pian-pian malam sebelum pian meninggal. Sekarang paman asraja lakal barihah, malam tadi siapa yang menyalakan lampu sekian pian? Jadi anak tadi nih. Ya abati, hai abahku, ibtarastu laka lailatan awal amsi. Tiap malam ulun mahamparakan tilam sagan pian-pian guring. Paman ibtarasya al-barihah. Nah sekarang malam tadi siapa yang mahamparakan tilam sagan pian? Jar anak tadi nih takon. Ya abati, hai abahku, gamastu laka yadayka wa rijlaika lailatan awal amsi. Tiap malam waktu pian masih hidup, ulun mau roti batis pian, tangan pian
pian punya abah ini garing. Nah, paman gamazakal barihah malam tadi siapa yang nguruti pian? Ya bati saqaituka lailat awali alisi. Tiap malam ulun maminum manuangakan pian banyu pian sajan minum. Malam tadi paman sakhaka laka. Paman sakhakal barihah. Siapa yang manuangakan banyu sajan pian minum malam tadi? Ya bati qallabtuka min janibin ila janibin lailatan awal samsi. Biasanya ulun yang membulak-balikan awak pian garing sidi model kaya lama itu nah. Ulun bulak-balik ke kanan, pian hendak berpindah ke kanan bahiring, ulun giring ke kanan, pian hendak ke kiri bahiring, ulun giring ke kiri garing abah situ salinya nih. Biasanya orang kayak itu tiap malam. Nah, sekarang paman qallabal barihah. Siapa yang menghiring pian ke kanan ke kiri? Ya bati satartu a'dha'aka allati tajarradat lailatan awal amsi. Biasanya ulun yang menyelimuti pian. Ketika batas pian tak keluar pada selimut, ulun tutupi lawan selimut. Paman satarakal barihah. Malam tadi siapa yang menutupi batas pian yang tak buka lawan selimut? Ya bati ta'ammaltu fi wajhika kailatan awal amsi. Biasanya ulun yang memperhatikan pian duduk di parak pian, memperhatikan mau urus pian, siapa tuh pian ada hendak hajat ini hendak itu segala macam. Ulun yang memperhatikan pian biasanya paman ta'ammala fi wajhikal barihah. Siapa malam tadi yang mengurus perhatikan pian yang biasanya duduk di parak pian. Ya bati wahai abahku, nadaitana lailatan awal amsi. Biasanya pian bila ada apa mengiau lawan ulun, pajabnya maka ulun langsung mendatangi pian. Sekarang malam tadi paman da'utal barihah. Siapa yang pian kiau? Waman ajabaka dan siapa yang menyahutnya? Ya bati wahai abahku, at'amtuka lailatan awal amsi hina istahaita ta'ama. Bila pian hendak makan ini hendak makan itu, ulun tukarakan dan ulun beri makan lawan pian. Ketika pian hendak sesuatu makanan. Nah, pahal istahaita ta'am al-barihah. Siapa yang pian kiau mbah itu yang mau memberi makan pian malam tadi? Man at'amaka al-barihah. Ya abati wahai abahku, kuntu atbakhu lahu alwana ta'am. Biasanya ulun yang memasakkan pian macam-macam makanan. Paman tabikha lakal barihah. Siapa malam tadi yang memasakkan pian makanan? Qala rawi lah. Pabaka mendengar itu, pabakal Hasan. Imam Basri menangis mendengar anak dari bocah muda itu. Wa zahara nafsuhu 'alaiha wa taqarrabaha. Lalu sidin keluar, sembunyian sidin, parak sidin lawan tenang tadi. Wa qala lalu sidin berucap. Ujar Imam Hasan Basri, ya bin Yahya tu bin Yahya. Asal makna bin Yahya itu mengiaukan anak yang ada berdosa. Ya bin Yahya, kan anak yang ada berdosa. Itu maksudnya bin Yahya. Ya bin Yahya, kan anak yang ada berdosa. La taquli hadil asya. Nyawa jangan dipanggil kayak itu. Yang nyawa sambat tadi jangan dipakai itu. Yang bujur nih kayak ini nawalakin kuli, tapi ucapkanlah yang kayak ini. Wajjahnaka ila kiblat. Sungguh kami telah menghadapkan engkau wahai abah ke kiblat dalam kubur. Sekarang pertanyaannya, apakah paba kita kadalik? Apakah engkau masih tetap menghadap kiblat? Am hawwalta ila ghairiha, atau engkau sudah berpaling dari kiblat di dalam kubur? Nah, itu pertanyaannya Hasan Basri yang bujurnya. Ya bati. Nah sekarang pertanyaan yang kedua pulangnya. Ujar yang Imam Hasan Basri mengajari anak. Kafannaka bi ahsanil akfan. Kami mengkapani engkau dengan kapan yang paling bagus. Apa kita? Apakah masih kapan itu yang engkau gunakan? Amnusita anka, atau sudah terlepas kapan itu dari tubuhmu? Ya bati. Wahai abah. Ini pertanyaan ketiga aja sidin. Wada'naka fil qabri wa anta sahihul badan. Kami letakkan engkau di dalam kubur dan engkau dalam keadaan badanmu masih bagus.
Apa kita kadzalik? Apakah masih tetap bagus seperti tadi seperti kami buat dalam kubur? Am akala kadidan atau yang biasanya ulat, apakah sudah dimakan ulat? Didan itu kebiasaan terjadi dalam kubur itu apa yang mematung-matung. Nah itu apakah sudah kayak itu keadaannya sudah rusak? Wa quli dan ucapkanlah olehmu wahai anak-anak, ya abati wahai abahku, innal ulama yaqulun, bahwasanya para ulama mereka berkata, yus'alul 'abdu 'anil iman, ditanya seorang hamba di dalam kubur tentang keimanannya. Paminhum di antara mereka yang dalam kubur itu man yujibu, bisa menjawab. Paminhum man yuhramu, ada juga yang tidak menjawab. Nah, maka ditanya ajab atau apakah ajab anta anil iman, apakah engkau sanggup menjawab tentang perkara iman di dalam kubur? Amhurimta minal jawab, atau engkau ada sanggup menjawab? Ya abati, wahai abahku, innal ulama yaqulun, bahwasanya para ulama berkata, yusul qabru ala ba'dihim, sebahagian kubur diluaskan, wa yudayyaqu ala ba'dihim, dan sebagian kubur pun disempitkan. Nah sekarang apakah daqa alaikal qabru am wasa', apakah kubur itu sempit terhadapmu atau luas? Nah itu yang ditakunakan ujar Imam Basri. Nah lagi pertanyaan ini, nah ya abati wahai abahku, innal ulama yaqulun, para ulama berkata, yubjalu ba'duhum, apabila sudah si mayit berada di dalam kubur maka yubjalu ba'duhum bi akhfanin minal jannah, kapan mereka tuh bila ilainya termasuk orang yang soleh, yang bagus, kapan mereka tadi diganti dengan kapan kain yang datang dari surga. Wa ba'duhum bi akhfanin minan nar, ada juga sebagiannya yang celaka, di kapan diganti dengan kapan yang dari neraka. Nah, sekarang abudil talaka minan nar am minal jannah, apakah kapan engkau diganti dari kapan nar atau kapan surga? Ya abati wahai abahku, innal ulama yaqulun, para ulama berkata, al-qabru raudhatun min riyadil jannah, kubur itu adalah satu kebun dari kebun-kebun surga, au hufratun minan niran, atau satu jurang dari jurang-jurang neraka. Ya abati, innal ulama yaqulun, maka para ulama berkata, al-qabru yu'aniku ba'dahum kal walidati asyafiqati, ada sebuah kubur yang memeluk dengan sayang kepada penghuninya seperti seorang ibu yang sayang terhadap anak-anaknya. Wa yabghudu, ada juga yang kubur itu marah, wa ya'sibu, dan bahkan meremukkan, memeras kita. Kayak apa tuh, kayak limau itu aras. Ya kalau rimik, wa ya'sibu itu memeras. Jadi kubur itu meremukkan dan marah terhadap sebagian penghuninya, hatta tastolita adlauhum, hingga remuk tulang-tulang mereka. Nah sekarang apakah anaqal kubru, apakah memeluk dengan sayang yang engkau oleh kubur, am bagadaka, atau marah kubur terhadap engkau? Ya abati wahai abahku, innal ulama yaqul, para ulama berkata, kullu man wudi'a fil qabri yandamu, setiap orang yang sudah diletakkan di dalam kubur, mereka semua menyesal. Jadi ketika kita masuk kubur, seluruhnya menyesal. At-taqiyyu, bahkan orang yang taat, orang yang wali-wali Allah masuk ke dalam kubur menyesal. Tapi penyesalan mereka annahu lam yuksiril hasanati, kenapa mereka ada banyak-banyak membawa kebaikan. Jadi orang yang selamat di kubur menyesal juga. Kenapa ada banyak membawa kebaikan di kubur? Nangka ini nyaman di kubur, kenapa kok ada banyak waktu di dunia berbuat baik? Nah itu penyesalan orang yang saleh. Nah, sedangkan wal asif menyesal apa penyesalan mereka? Lima irtakaba sayiati, kenapa mereka menggawi kejahatan? Nah itu penyesalan orang yang bagus. Sekarang panadimta anta, apakah engkau menyesal ala sayiatika, atas kejahatanmu, am ala illati hasanatika, atau engkau menyesal karena sedikit kebaikanmu? Ya bati
Wahai ayahku kuntu idza nadaituka apabila ulun mangiau pian ajabtani engkau menyahuti ulun. Wa talama unadika ala rasi qabrika. Nah sekarang manakala ulun mangiau pian di atas kubur pian ini fa kaifa la asma'u sautak ulun kana mendengar sautan pian. Waduh lu bilun mengiau bah apa nak. Nah sekarang kita di atas kubur bah ada mendengar sahutan sahutannya. Iya bati. Wahai ayahku, ghibta ghaibatan. Sekarang engkau menghilang kada kelihatan. La takhoni kada mungkin menemui akan ulun ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Allahumma la tahrimna, ini doanya aja di atas kubur tuh. Allahumma la tahrimna liqahu yaumil qiyamah, ya Allah. Jangan engkau halangi ulun kana bertemu abah ulun di hari kiamat. Faqalat, nah itu tidak situ kapadahan yang mandi menubah pada kan anak tadi sudah mumayyiz kan walaupun belum balik. Faqalat, maka si kan anak perempuan tadi berkata ya Hasan. Posisi ya Hasan. Kan anak yang terbakar ya. Oh Hasan. Mana Hasannya nih? Anak Ismail nih. Ya Hasan. Ma'ahsana. Ma tanawwahta ala abi. Alangkah bagus ratapan engkau yang engkau ajarkan kepada ulun untuk ayah-ayah. Jadi seandainya kita meninggal abah, meninggal mama, ratapan yang paling bagus. Mana kubur. Jangan meratap yang teribat laki ini meratap siapa lagi jangan itu kada boleh meratap siapa lagi itu tafsirnya panjang enggak siapa lagi yang mencariakan duit siapa lagi yang jadi anu ninto siapa lagi itu kada bagus ratapannya jadi ratapan bagus itu nah wa ma'ahsana ma wa'atani wa nabbahtani an naumatil ghafilin dan alangkah bagus alangkah baik benar ucapan engkau itu ajaran engkau itu sebagai pesan dan penjagaan bagi orang-orang yang lupa tertidur dari kesadarannya bahwa akan meninggal dunia. Nah, maka ucapan pian itu ujar si anak tadi bagus benar bagi yang di dalam kubur dan bagi kami juga sebagai nasihat. Nah, summa raja'at ma'al Hasan bagiyatan. Lalu kan anak tadi berbulik pulang ke rumah tuh meninggalkan kuburan tadi dalam keadaan menangis. Nah, itu sekilas info ya kalau keadaan yang di dalam kubur tuh. Cuma kita sebutin aja, kita ambil hikmah di sinilah. Walaupun itu banyak. Cuma kita ambil yang paling bermanfaat untuk kita yang kira kita kau menggawi ya kalau. Jadi orang-orang dalam kubur yang sudah meninggal itu kada kawa lagi berbuat baik, itu juga kada kawa berbuat jahat. Jadi menambah kebaikan kada kawa, menambah kejahatan kada kawa. Nang kaya orang lamas. Maka yang paling diharap oleh orang yang dalam kubur adalah selain sasanguannya seorang tuh artinya usahanya suami nang apa itu amunnya sangunya kada cukup yang kaya lamas tuh kada cukup. Nah maka yang sasanguan kada cukup ini maharap benar orang yang di atas jaka ibarat abah mama anak menduakan meninggal laki bini mendoakan itu harap benar. Maka di antara dalam kitab Ihya Ulumuddin diperhatikanlah di antara yang paling menyenangkan abah mama di dalam kubur adalah si anak tadi yang yad'u lahu mendoakan. Cuma ada yang lebih hebat dari sekadar mendoakan, yaitu kelakuan si anak menuntut ilmu agama. Jadi kalau kelakuan si anak menuntut ilmu agama, maka waktu itu malaikat akan datang kubur abah mama kita. Oh, suanang meninggalnya suanang ngarang-ngarangnya. Itu anak nyawa. Menuntut ilmu bagus benar. Himung. Kenapa himung? Ya pahalanya sampai ke anak kuitan ini. Nyamannya sampai. Walaupun si anak tadi kadang mendoakan sampai. Apalagi anak mendoakan begini ya. Jadi pian
Jangan sekali-kali kita dalam seminggu itu, dalam seminggu ada menuntut ilmu agama, karena pahalanya ganal benar, dan pahalanya tadi tak umpat yang merasainya nyaman itu abah mama kita. Maka uji oleh para ulama, oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu salah satu niat untuk ilmu kan benar untuk ilmu ya, kalau salah satunya menyenangkan ibu bapak di dalam kubur. Salah satu niat. Jadi salah saja kok menuntut ilmu. Niatnya lah menghilangkan kejahilan. Di antaranya lagi menyenangkan abah mama di dalam kubur. Seandainya abah mama sudah di dalam kubur, namun masih hidup tabungan. Itu niat untuk ilmu. Cuma yang paling nyata dulu niat untuk ilmu itu selain menghilangkan kejahilan. Ya kalau menghilangkan kejahilan. Karena maksiat yang paling ganal ini apa? Seandainya ada ujian nasional, apa maksiat yang paling ganal? Bungul dalam masalah agama. Itu maksiat paling ganal. Karena bungul etikat salah. Karena bungul beribadah salah. Karena bungul hati salah akhlaknya. Karena bungul sikap kada bujur. Seluruhnya kena bungul. Maka kita kadang-kadang kena balasan di kubur. Jar malaikat, kenapa nyawa? Kadang gini. Ada tahu ulun makin berkencang ngomong. Jadi menurut pada ada tahu berkencang ngomong. Kenapa? Karena biodata kita ini sudah dikatakan oleh Tuhannya. Tempatnya di mana? Kubur itu sudah tahu. Kubur sudah tahu, malaikat sudah tahu. Kelupang kita mengira mereka tahu di mana kita diam. Tahu. Jadi kejahilan di ma'rifah itu cuma dua aja. Mun kita hendak masuk yang dimaafkan, yang dua ini. Pertama, orang hanya masuk Islam, sakalinya mati. Lalu ditanya di kubur, kenapa nyawa? Hanya masuk Islam. Yang kedua, badiamnya tadi bubuhan padang karsan sana tuh. Buan tarjan tapi yang di gunung ke sana tuh 2-3 gunung terlalu turun-temurun badiam di situ. Dakwah ada sampai situ. Sidinnya keluar kada kawang ngalih karena sudah turun-temurun badiam di situ. Kitanya buanda ini ada ke situ juga ngalih. Lalu dakwah ada sampai ke situ. Nah itu di tahu. Namun kita tatai majelis ilmu baudu masih salah. Ceger orang di kubur. Wallahu a'lam. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا النبي محمد بن عبد الرحمن الناصر برضي وسيخي بن عبد الله ورسول الله سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله لأنفس رسولهم وفروعهم أن الله يتكشفهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الوكيل المقدم محمد بن علي وآله وصحبه وفروحه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركة الصديق الرتيب خذ بالأنفاس الهبيب محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن روح سيدنا علي بن عبد الله ورسول الله روح سيدنا حبيب محمد بن عبد الله بن رسوله وفروحه وذوي الحقوق عليه أجمعين ثم الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدين ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ليعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من يؤتي نعمه بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انك نصيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد الذي ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عافيتنا. اللهم اجعل وليهم في دعوتك وأموالك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن العين وعليك من شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة
وعلم موجبات الندى وفي الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا ثمن المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل معاصر هذه وذل وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من الخير بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الفضل علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.